Industri game kini tengah ngalamin perkembangan yang cukup pesat ya geng. Udah banyak game buat PC maupun smartphone yang bisa dimainkan secara gratis. Dari sekian banyak game yang udah dibuat, ada beberapa judul yang ciptakan kehebohan banyak gamer di dunia loh. Mulai dari game untuk perangkat PC desktop hingga game konsol PS3, PS4, dan Xbox. Ini dia 5 game paling menghebohkan dunia sejauh ini. Very professionally done, so I knew that every time an Infocom game came out, it was going to be extremely high quality. John Romero. Dengar nama ini aja udah cukup untuk membuat banyak gamer pecinta FPS tersenyum lebar. Romero emang otak di balik banyak game FPS keren kayak Doom 2 dan Quake yang legendaris. Tapi sayangnya nggak semua proyek yang digawanginya sukses, geng. Daikatana adalah salah satu mimpi buruk terbesar yang dirilisnya pada tahun 2000. Sebuah game yang dikembangin oleh Ion Storm dan dipublikasiin oleh Eidos Interactive dan Kemco. Game FPS yang sempat meluncur untuk PC dan Nintendo 64 dengan visual yang buruk, dunia yang amat datar dan membosankan, serta penuh dengan cacat desain cukup bikin kalian angkat tangan 3 menit sejak pertama memainkannya. Daikatana sebenarnya dirilis pada tahun 1997, namun tertunda selama 3 tahun. Pada saat dirilis, game ini masih ngalamin cacat dan metode pengiklanan yang buruk. Meski John Romero akhirnya minta maaf kepada fansnya dan ngerilis source code game kepada para komunitas, namun Daikatana terlanjur buat para gamer kecewa. Because I wanted the game to be challenging to me, and I wasn't really concerned with people who weren't really good at the game. So it was designed to be hard, and that is not a good mass market design at all. Driver 3 menjadi seri ketiga dari game bergenre open world driver. Dirilis pada tahun 2003, game yang dikembangin oleh Reflections Interactive dan dipublikasiin oleh Atari dan Soren ini sempat menjadi salah satu game yang membuat gempar dunia pada tahun itu. Pasalnya, kampanye dari game Driver 3 terbilang cukup agresif, geng, sehingga banyak yang penasaran dan bersemangat untuk mencobanya. Dengan budget besar dan mendapat julukan sebagai GTA Killer, Driver 3 nyatanya malah gagal dapetin hype-nya. Driver 3 bikin para gamer kecewa dengan banyaknya glitches dan bugs saat dimainkan. Gak heran jika game ini hanya mendapat skor Metacritic dan Game Ranking Review sebesar 55 dari 100, geng. Game yang bikin heboh selanjutnya adalah Dead Island. Trailernya digadang-gadang jadi salah satu trailer game terbaik di dunia loh. Di dalamnya terdapat musik dan sinematografi yang menakjubkan. Lewat trailernya pula, game yang dikembangin Techland dan dipublikasiin oleh Deep Silver 1 ini bikin banyak orang berpikir bahwa Dead Island adalah salah satu game zombie terbaik pada masanya. Tapi nyatanya amat mengecewakan, geng. Banyak glitches, bugs, dan masalah tekstur saat dimainkan yang akhirnya bikin orang-orang berpikir bahwa game ini sama aja kayak game zombie lainnya. Konsep game yang dikembangin oleh Maxis dan dipublikasiin oleh Electronic Arts 1 ini awalnya sempat membuat banyak orang terkagum-kagum. Lantaran genre real-time strategy dan kemampuan bermain simulasi secara nyata yang ditawarkannya. Sebuah proyek game yang benar-benar terlihat ambisius dan bikin orang-orang mengira bahwa game satu ini berpotensi untuk mengubah cara pikir mereka tentang game. Bayangin aja, kalian berkesempatan ngejalanin hidup sebagai sebuah organisme sel tunggal yang terus berevolusi dalam hukum alam, dan akhirnya jadi spesies yang cukup pintar untuk bangun peradaban dan ngurusin semesta. Kompleksitas yang membuat Spore begitu dinantikan. Namun sayang, setelah dirilis, lagi-lagi game Spore nggak seperti yang diharapkan alias mengecewakan, geng. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, EA justru bikin sebuah game simulasi sederhana beranggotakan makhluk-makhluk aneh yang nggak kerasa relevan, geng. Game yang gak kalah menghebohkan selanjutnya ada Aliens Colonial Marines.
Trailernya cukup menyita perhatian banyak orang. Terdapat beragam koridor nyeremin yang nggak bisa ditebak, serta ancaman dari Xenomorph. Sempat beberapa kali ditunda, terancam dibatalin, tapi akhirnya dilanjutin lagi. Game satu ini emang harusnya terkubur dalam-dalam di barisan game yang nggak pernah rilis, geng. Game yang dikembangin oleh Gearbox Software dan dipublikasiin oleh Sega ini dirilis pada tahun 2003. Harapan para gamer pupus lantaran versi final ternyata nggak sesuai dengan awalnya. Apalagi kalau inget sepak terjang sang developer, Gearbox yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Itu dia geng, 5 game paling menghebohkan dunia sejauh ini. Mana diantaranya yang pernah mengecewakan kalian? Langsung isi kolom komentar di bawah dan saksikan video jalan tikus lainnya.